siapapun yang mau bantu menjualkan nanti ada profit margin sekian persen yang sudah disepakati bersama, dan pada saat closing pusat yang mengirimkan gitu kan, pusat yang packing, pusat yang memberikan ke pengiriman, tetapi menggunakan nama online shop dari si dropshipper itu. Nah, makanya mungkin di sini juga kita sebetulnya memberikan kesempatan buat teman-teman semua gitu kan, karena nanti bisa dicek produknya di tadi websitenya apa Bu? Belum di-share ke teman-teman semua. Websitenya organicherbal.id. Nah, ini teman-teman dicatat ya, websitenya Dr. Erna itu adalah organicherbal.id. Atau lebih enak secara ringkas bisa lihat di Google My Business. Di Google My Business-nya di ya, Dr. Erna Cipta Klinik Herbal Kebon Kita. Oke, kebun kitanya pakai Q ya, QTA. Iya, kebun kita. QTA. QTA. Nah, kebun kita. Nanti teman-teman bisa mulai searching ya. Siapa tahu mungkin ada yang tertarik juga jadi dropshipper, karena kebutuhan yang namanya imun ini kan sampai saat ini masih ya. Buat teman-teman yang ngerasa bahwa kesehatan itu penting, itu ya pas pada saat pandemi ini Bu, kita lebih aware, kita lebih care, kita lebih peduli, dan kita lebih pengen menjaga gitu ya. Kayaknya ini sebuah investasi yang sangat mahal banget gitu kan. Itu kita rasakan ya Bang pada saat pandemi aja. Sebelumnya ya kita tidak menjaga atau masa bodo amat gitu ya. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Oke. Saya tambahin ya Pak. Kalau ada yang mau, sebentar. Ya. Saya tambahin dulu Pak. Jadi teman-teman, produksi gampang karena keahlian saya adalah meng-create, karena itu bidang saya. Tapi yang susah adalah memarketingkan secara offline seperti yang dulu saya lakukan. Itu butuh SDM yang amanah. Zaman sekarang mencari SDM itu sulit sekali, karena untuk menjadi seorang sales itu tidak mudah. Harus mau naik motor, hujan-hujanan, dan seterusnya. Jadi tidak hanya masalah biaya konsinasi yang cukup besar, tetapi juga masalah SDM. Mencari sales itu sulit. Kedua, mencari yang amanah itu sulit. Ketiga, mencari gaji sesuai permintaan mereka itu sulit. Itulah mengapa UMKM selalu kalah dengan perusahaan besar. Oleh karena itu menurut saya, kalau teman-teman memulai, gunakanlah dunia digital. Itu bisa bekerja sendiri, menggunakan teknik-teknik tertentu, dan Pak Islah adalah ahlinya. Nah, itu yang pertama. Kedua, teman-teman juga bisa menjualkan produk yang sudah ada, menjadi tim marketing kebun kita misalnya. Itu akan lebih memudahkan. Jadi teman-teman bisa fokus hanya ke masalah distribusi, sedangkan kebun kita memikirkan ke masalah produksi produk yang berkualitas dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisa bekerja sama di sini. Kebun kita fokus ke produksi, teman-teman fokus ke marketing. Dan marketing yang gampang teman-teman adalah dunia online, dan teman-teman bisa banyak berguru dengan Pak Islah. Monggo Pak Islah kalau mau menambahin. Ya, sebetulnya bukan hanya dengan saya ya, maksudnya ya saya adalah salah satu dari istilahnya pendamping UMKM. Tapi teman-teman juga banyak referensi yang menurut saya sekarang kita perlu banyak belajar dari, karena ilmu yang namanya digital marketing itu saya lihat ilmunya berkembang cepat gitu kan. Nah, jadi yang penting kalau kita ngomongin soal marketing di digital itu, marketingnya yang pertama ya kita nggak boleh berhenti, karena datang lagi yang baru. Nah, kita harus menyesuaikan. Kayak misalkan sekarang yang lagi ngetren banget TikTok gitu kan. Nah, mungkin buat teman-teman ya itu harus mengikuti tren yang lagi berkembang saat ini. Tapi intinya bahwa siapapun bisa menjadi istilahnya insight ya. Siapapun bisa menjadi insight, makanya kita jangan berhenti untuk belajar. Teman-teman bisa berkomunitas juga, karena banyak komunitas yang akan bantu mengarahkan, mungkin mengajarkan teman-teman juga dari yang gaptek banget, tapi insya Allah bisa mulai pelan-pelan gitu ya Bu ya.